Ya baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Angela Bere, NPM 33190022. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang evolusi pada tumbuhan. Ya baik, saya akan langsung saja untuk menjelaskannya. Evolusi pada tumbuhan itu dimulai dari alga hijau yang merupakan asal muasal dari tumbuhan tersebut. Alga hijau yang masuk ke dalam kelompok Caryophyta atau Caryophyces merupakan nenek moyang dari tumbuhan. Caryophyta disebut sebagai nenek moyang atau tumbuhan primitif karena bersifat multiseluler, mempunyai klorofil sebagai tempat penyimpanan cadangan. Dinding sel terbentuk dari selulosa dan bereproduksi menggunakan sel sperma atau sel telur. Nah, salah satu contoh dari tumbuhan primitif adalah lumut atau moses, di mana pertumbuhannya kecil dan tidak mempunyai pembuluh angkut, yaitu xilem dan juga floem. Kemudian, evolusi sistem vaskular yang mengarah ke pakis, gimnospermae dan juga angiospermae, baik pakis maupun gimnospermae dan angiospermae ini sedikit berbeda, di mana pakis tidak berbiji. Tanpa biji tidak membuat biji, tetapi gimnospermae dan angiospermae bisa melakukannya. Tumbuhan yang hidup di darat sebagian besar gagang hijau, sehingga untuk hidup di darat ada tantangan besar seperti kelembaban untuk bertahan hidup di darat, di mana pada siang hari akan terjadi proses penguapan atau transpirasi. Pada proses penguapan ini akan menyebabkan kurangnya air pada tumbuhan. Ada beberapa tumbuhan yang mampu beradaptasi dan hidup di dekat air. Selain itu, stomata pada tumbuhan dapat berpengaruh pada pertukaran gas. Saat stomata membuka, akan mengambil udara dan melepas oksigen. Sedangkan ketika stomatanya tertutup, maka air akan berkurang. Selain itu, adanya lapisan lilin yang akan membantu proses berkurangnya penguapan sehingga air yang berada di dalam tumbuhan tidak semuanya keluar pada proses transpirasi. Selain proses transpirasi, ada juga proses transportasi dengan sistem vaskular di mana terdapat jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan juga floem, di mana xilem berfungsi sebagai pengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan, sedangkan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis. Sistem vaskular benar-benar memberikan kehidupan tanaman untuk tumbuhan yang tinggi. Maksudnya adalah sistem vaskular benar-benar memberikan kehidupan tanaman untuk tumbuh ke tingkat yang lebih tinggi. Lumut merupakan tanaman non-vaskular primitif yang tidak memiliki sistem vaskular. Tanaman memiliki akar yang tumbuh di seluruh tanah dan membantu mendukung atau menopang tumbuhan. Salah satu cara agar pohon dapat tumbuh begitu tinggi selain memiliki sistem vaskular adalah mereka memiliki sedikit semen di antara sel-sel yang disebut lignin, sehingga dapat hidup di darat. Ada tanaman yang seperti lumut benar-benar berkembang biak di darat dengan bereproduksi setelah hujan, dan ada tanaman yang tidak seperti itu, sehingga berkembang biak di darat tanpa menggunakan air adalah sebuah tantangan, dan banyak tanaman yang telah mengatasi tantangan itu dengan beberapa adaptasi kecil. Salah satu solusi mereka adalah dengan evolusi, yaitu dengan serbuk sari. Serbuk sari hanya disebarkan melalui udara dan melalui angin, sehingga serbuk sari atau polen dapat melakukan reproduksi. Selain bantuan angin, dapat juga dilakukan dengan bantuan serangga seperti lebah yang akan membantu proses reproduksi. Pada tumbuhan gimnospermae, proses kematangan gamet jantan dan juga gamet betina sama-sama bersifat haploid. Mereka akan bersifat diploid apabila terjadi proses perkawinan sehingga menghasilkan zigot yang sudah dibuahi dan terjadi proses pembelahan secara mitosis. Adapun hubungan yang saling menguntungkan antara tumbuhan dan juga hewan maupun bakteri, di mana bakteri akan bersimbiosis dengan akar tumbuhan dan akan membentuk nodus. Bakteri akan mensuplai amonia dan tumbuhan akan mensuplai nutrien untuk bakteri. Kemampuan tumbuhan untuk bertahan, di mana ada beberapa tumbuhan yang memiliki duri dan ada juga yang memiliki zat kimia yang berfungsi
untuk melindungi diri. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa nenek moyang dari tumbuhan adalah kelompok dari Caryophytes atau tumbuhan primitif karena mempunyai klorofil dan juga memiliki sistem vaskular serta bersifat multiseluler. Sekian hasil penjelasan dari saya mengenai evolusi pada tumbuhan. Sekian dan juga terima kasih.